Terima kasih saya sudah diterima di sini. Kedatangan saya hari ini ingin melaksanakan observasi praktek kinerja kepala sekolah. Nah, kebetulan kepala sekolahnya mengambil indikator tentang siklus. Iya, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, maka melibatkan guru program. Kebetulan yang ada depan saya ada 2 orang. Nah, kalau boleh saya mau tanya, karena saya ingin melaksanakan komitmen yang sudah kita sepakati di waktu sebelumnya, bahwa hari ini adalah pelaksanaan observasi. Siap. Apakah indikator itu sudah ada perubahan? Sudah mantap? Siap, tidak ada. Mantap ya? Nah, kalau sudah, berarti alhamdulillah nanti kita langsung observasi bersama-sama di kelas ya. Jadi kalau boleh saya tanya, apakah ada perubahan indikator yang dipilih pada saat kita sepakat sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, berarti indikator itu masih tetap ya? Iya. Boleh disebutkan indikatornya apa, berikut target-target yang dipilih. Target yang saya ambil ada 3, Bu. Yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi. Kemudian yang kedua, kepala sekolah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas dan penetapan rating. Yang ketiga, kepala sekolah memandu diskusi, refleksi, dan tindak lanjut. Baik, terima kasih Bu, sudah disampaikan target-targetnya. Untuk selanjutnya dipersilakan Bu Sulami beserta guru model bisa masuk tahap ke target 1. Jadi silakan dilaksanakan target 1. Pagi Bu Mira, Bu Azima, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan diskusi persiapan observasi. Ya. Sudah siap Ibu? Siap. Ya. Indikator yang saya ambil adalah perhatian dan kepedulian. Kemudian targetnya Bu Mira? Untuk targetnya menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh murid. Kemudian yang kedua, menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan kondisi dan karakteristik murid. Dan yang ketiga, mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan oleh murid. Berarti ketiga target ini harus dilaksanakan secara berurutan mulai dari awal Bu sampai di penutup. Nanti kira-kira apa materi yang akan disampaikan Bu Mira? Yang saya sampaikan terkait tujuan pembelajarannya juga Ibu, itu adalah identifikasi dan analisis sandangan Wianjono di dalam teks cerita Panji. Di kelas mana Bu? Di kelas 7D. 7D, jam ke 23. Oh, 23. Ya. Untuk target tadi seperti yang saya sampaikan, itu nanti tolong jangan lupa ya. Untuk yang pertama tadi kan menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh murid. Ini bisa diwujudkan dengan saat pembelajaran penjenengan memberikan perhatian penuh ya pada murid. Nah, jadi untuk pembelajaran ini saya menggunakan cooperative learning, tapi saya mengambil yang TGT, Team Games Tournament. Jadi di situ nanti saya menerapkan joyful learning, kemudian ada literasi bermakna juga. Jadi anak-anak saya bentuk kelompok secara heterogen, satu kelas nanti ada 5 kelompok khusus. Kemudian dari 5 kelompok itu nanti saya beri pemantik, saya ajak untuk tepuk semangat dulu supaya mereka lebih fokus. Kemudian saya berikan materinya. Setelah itu saya bagi LKPD. Nanti di LKPD itu saya tunjukkan cara mengerjakannya seperti apa. Prosedurnya. Untuk asesmennya bagaimana? Baik, setelah anak-anak tuntas melaksanakan misi tersebut, untuk mempermudah koreksi Bu, saya lakukan koreksi silang. Jadi melibatkan siswa ya. Betul. Kemudian saya juga ini memberikan penyemangat untuk anak-anak yang 2 kelompok pengumpul tercepat. Itu saya beri tambahan poin. Closingnya bagaimana? Untuk closingnya anak-anak setelah dikoreksi tadi, kemudian anak-anak saya suruh menghitung hasil perolehan poin, kemudian diumumkan kelompok dengan poin terbanyak siapa, kemudian poin kedua dan seterusnya. Setelah itu saya ajak refleksi Bu Sri. Refleksi bersama kesulitan yang dihadapi ketika pembelajaran itu seperti apa, kemudian saya ajak untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari tadi apa, dan ini mengumumkan tindak lanjutnya untuk kedepannya nanti mempelajari apa lagi, itu saya sampaikan. Yang menyimpulkan siswa ya? Siswa. Saya hanya memberi pemantik saja, kemudian mereka yang menyampaikan seperti itu. Rasa cukup ya, Bu Mira. Berikutnya mungkin ke Bu Azima. Bu Azima, nanti di kelas berapa Bu Azima? Saya di kelas 7. 7A, jam ke 45. Ke 45, ya. Beritahu Bu Azima nanti materinya apa yang akan disampaikan. Baik, jadi untuk materinya
Indonesia dan juga batas-batasan wilayah Indonesia. Untuk model pembelajarannya sendiri, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yang mana saya pendekatannya adalah melalui gamifikasi. Nah, sebelum saya memulai pembelajarannya, saya bentuk anak-anak kelompok dulu, yang mana kelompoknya tetap berdiferensiasi, Bu. Itu anak-anak saya bagi Berapa kelompok itu? 6 kelompok. Oh, 6 kelompok. 6 kelompok. Untuk pemilihannya itu berdasarkan itu, Bu, minggu lalu itu sudah ada tes diagnostik tapi direct assessment. Oh iya. Gitu, direct question itu. Terus setelah pembagian kelompok itu, anak-anak di setiap kelompoknya itu ada tutor sebayanya. Oh iya. Ya, karena kan diferensiasi tadi ya. Diferensiasi tadi kayak gitu. Terus untuk yang saya lakukan itu, perangkat pembelajarannya itu saya menggunakan peta kosong dan juga LKPD. Yeah. Nah, untuk peta kosongnya itu bisa mereka beri batasan wilayah, karena materinya tentang batasan wilayah ketika mereka sudah menyelesaikan misi-misi yang saya siapkan. Nah, ada berapa misi itu? Ada 3 misi. Oh, 3 nah, setiap misi ini ada yang mudah, sangat mudah, baru yang terakhir ini misinya yang problem solving, yang berdasarkan studi kasus. Setiap kelompok 3 misi itu? 3 misi itu. Tapi setiap satu misi selesai baru lanjut. Selanjutnya baru boleh mengambil misi selanjutnya gitu. Lalu untuk anak-anak juga hanya boleh berbekal ini, Bu, Maps, Google Maps yang 3D untuk menentukan wilayah-wilayah Indonesia dan juga batasan-batasan. Berarti anak-anak membawa HP? Iya, membawa HP. Tiap kelompok berapa? Satu kelompok satu. Ya. Gitu, jadi hanya boleh membuka peta 3D dunia. Gitu. Untuk asesmennya bagaimana? Untuk asesmennya saya hanya memberi umpan balik saja. Jadi nanti itu kan anak-anak itu kan esai ya, Bu ya, berargumen. Jadi mungkin nanti saya kasih umpan balik. Tadi ada umpan balik yang langsung direct sama umpan balik yang akan saya berikan di LKPD-nya. Oh, berarti tetap anak-anak mengerjakan LKPD ya? Nah, dari LKPD nanti kan bisa tahu ini anak ini dapat poin berapa. Nah, kira-kira dari setelah LKPD, pengerjaan LKPD ini apa ada tindak lanjut lagi, Bu? Oke, jadi setelah di kegiatan itu anak-anak saya ajak refleksi. Sebelumnya menyimpulkan dulu, Bu, menyimpulkan dan mengulas ulang. Lalu baru mereka saya ajak refleksi dan saya berikan tindak lanjut untuk materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, anak-anak memaparkan hasilnya melalui presentasi, Bu. Presentasi dengan membawa peta wilayahnya dan mempresentasikan batasan wilayah apa saja sih yang ada di wilayah utara Indonesia, timur, selatan, dan juga barat. Lalu juga mereka mempresentasikan hasil dari ini, Bu, diskusi terkait studi kasus yang mereka diskusikan dengan kelompok. Itu tampilnya itu urut kelompok atau menurut kesiapan? Kalau untuk tampilnya mengajukan diri dulu. Saya memberikan anak-anak waktu untuk mengajukan diri, kelompoknya yang siap silakan maju. Setelah itu apa? Setelah itu closingnya saya mengajak anak-anak untuk menyimpulkan materi yang sudah dilakukan hari itu, dan juga saya ajak untuk merefleksi kira-kira pembelajarannya hari ini itu bagaimana, dan selanjutnya adalah saya memberikan tindak lanjut untuk materi yang selanjutnya. Menyimpulkan itu apa, ada tanya jawab? Iya, Bu. Untuk persiapan pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Monggo sekarang kita langsung ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enjing pitude, kabarnya pitude dino iki. Saya boten lepas dinten iki sih, Dak. Saderenge pas sinau dino iki diwiwiti, ayo ndonga muga nek sinau dino iki saged gadahi manfaat supaya luwih semangat anggone sinau. Napa jadi fokus? Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Minggu ini nek bab tunggal kalian bab kalih sampean sampun nyinaoni materi aksara Jawa. Terus nyinaoni
ngeloni bab sandangan hulu suku dia arane sandangan swara kayak sinau bab pasangan ini gitu kita kan apa bedanya swara ro ing tembung raja karo swara ro ing tembung putra nek di tembung raja rone mati dhewe tapi nek di tembung putra ere lebu kata nggih gandeng karo ini wonten hubungane kalian materi sandangan pian iki tujuan pembelajaran saged tulis tembung sadurunge teks crita Panji gunakake aksara Jawa kang wujude sandangan pian jono manfaat utawa paedahe apa setunggal sampe saged ngerteni panganggone sandangan pian jono niku yo napa saya ketelu sampe saged ngerteni budaya lokal mergo niki mangke dikaitno karo crita Panji sampe bareng dolanan HP dhisik fokus ning materi sing diterangke Gembira sepakat? Jadi sandangan pian jono niku wonten 3 saka tembung raja karo putra kira-kira sing nuduhake panganggone panjiran ro wonten tembung raja napa ning putra niku tuladhane wonten ing tembung perahu berisi kerupuk sedangkan kerep niku mau khusus kanggo cokro diwenehi pepes wonten pekal niku kanggo panjingan yo dadi dina niki sampean bakal diajak Gembira kanggo nemokake misi jeneng kelompok aja lagi ditulis ning kolom iki nggih badhe nomor absen karo kelas. Asep garapane sama niki kok cocok nih. Bener apa salah? Sakwise sampeyan golek misi. Kelompok sanane sing pertama ketua kelompok wajib bagi tugas. Wonten sing bagian nulis aksara Jawa hasil temuan misi karo wonten sing bagian golek misi. Misi bentuke barcode dadi mengko sampeyan perlu nyiapake sak HP kanggo nyeken barcode. Sing bisa nemokake misi kudu nemokake satu kata atau 2 kata atau 3 kata yang mengandung pian jono. Terus tapi saya nemokake misi dilapori ning kelompok yang ditulis karo kelompok yang ditulis di kene ditulis aksara Jawa. Dua kelompok yang mengumpulkan LKPD paling cepat semuanya sudah dikerjakan. Dekat dari sini nanti dapat poin tambahan 10. Yang wes rapor ya, terus ditindakkan koreksi silang. Jadi nanti saling mengoreksi beberapa di depan, ya. Ada yang ditanyakan? Jadi nanti supaya nggak sampai anak, ada yang lewat sini, ada yang lewat sini. hasil temuan isinya betul, tapi aksara Jawanya dua bagian yang salah itu dapat 5. Tapi kalau yang salah lebih dari 2, berarti kalian tidak dapat nilai. Ini temuan isi yang pertama itu Prabu. Iya, oh iya, benar, berarti dapat 10. Di Setio, Tresno, karo Sanadya. Tuh, berarti dapat ada 2. Kreso karo Keresek. Yang keempat prajurit benar kurang 2 berarti dapat 5. Sistem pungkasan center akhir kraton Sregep karo Trito benar kabeh berarti 3 sisi untuk semua hasil koreksi niki wau berarti kelompok sing poine paling gede pertama niku kelompok kalih kelompoknya Mbak Farah poinnya salah kita yang paling gede kedua kelompoknya Mas Rosi Gembira pengen semerap
Rian Dono, macamnya nonton di tahun lalu. Nonton Igo, Nonton, Nongkrong, kalian ingat aja persiapan kanggo sinau materi bab sekawan, ya. Matur nuwun kelas itu D. Alhamdulillah ya rabbil alamin pasinal dinten iki saged kalaksana kanthi lancar. Muga-muga saged maringi faedah kanggo sampeyan sedaya. Ini pangapunten Pandura wonten salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Kereta. Wilayah Indonesia tentang batasan-batasannya. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang unsur-unsur pembentuk sebuah negara kan? Ya. Apa aja? Wilayah RT. Wilayah yang peta. Nah, sekarang kita akan belajar satu unsur pembentuk negara, yaitu wilayah. Terima kasih yang peta kosong ini. Nanti kalian menentukan wilayah-wilayahnya. Anak-anak, ada misi-misi yang harus kalian selesaikan. Di sini ada 3 kotak. Oke, ada 3 kotak. Misi 1, misi 2, dan misi ketiga. Ada boleh berbekal peta 3D dunia. Silakan kalian membuka di handphone masing-masing peta 3D dunia. Oke, sudah dibuka semuanya peta-peta
Oke teman-teman semua. Oke teman-teman semuanya, kita dari kelompok 5 akan membahas beberapa area yang berada di dekat wilayah Indonesia. Jadi yang sudah kalian pelajari adalah anak-anak yang kalian ketahui tentang batas-batas wilayah Indonesia. Negara-negara yang dekat dengan negara Indonesia. Negara-negara yang dekat dengan negara Indonesia. Coba, ingat kalau misalnya kita buat di matanya, negara apa sih yang berbatasan langsung di bagian timur negara Indonesia? Timur. Papua Nugini. Oke, sih bagus. Bagaimana Bu Mira, Bu Azimah sudah selesai tadi? Bagaimana perasaannya? Oke, alhamdulillah. Tadi saya mengajar dengan didampingi ibu pengawas dan juga Bu Sri. Itu awalnya saya merasa deg-degan, Bu. Saya merasa, waduh bisa apa enggak? Tapi ternyata anak-anak enjoy, anak-anak senang, kemudian sesuai dengan apa yang saya rencanakan, dan anak-anak juga memberikan respon yang baik. Jadi saya sangat senang sekali. Ya. Kalau Bu Azimah bagaimana tuh perasaannya? Jadi kalau perasaan saya yang awalnya memang sempat grogi Bu, karena disaksikan langsung oleh pengawas dan juga kepala sekolah. Tapi alhamdulillahnya anak-anak bisa enjoy, interaksinya juga aktif, terus anak-anak juga sepertinya sangat antusias sekali ketika pembelajaran tadi. Kalau gitu, menurut penjenengan ini target terpenuhi enggak? Terpenuhi. Alhamdulillah Sesuai ya. target. Alhamdulillah. Jadi semuanya terpenuhi dan anak-anak juga senang, enjoy mengikuti pembelajaran. Oke. Matur nuwun, Bu Mira, Bu Azimah, hari ini sudah selesai refleksi juga mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan sampai refleksi sudah selesai semua. Matur nuwun. Alhamdulillah selesai sudah akhirnya ya. Terima kasih Bu Sulami, Bu Azimah, sama Bu Mira. Oke. Tadi Bu Endang sempat melihat pembelajaran yang sudah disajikan oleh Bu Azimah sama Bu Mira, sungguh luar biasa. Dari pembukaan, inti sampai penutup, dan hubungannya dengan indikator yang dipilih pada ruang GTK, yaitu tentang perhatian dan kepedulian tadi, itu sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Ya. Anak-anak sudah diperhatikan, ya, sudah semuanya sudah bagus. Ya. Kalau boleh saya kasih saran, sedikit saja dari apa yang saya pantau tadi, itu dari sisi guru, apabila melaksanakan refleksi, refleksi itu tidak hanya dari sisi siswa saja yang direfleksi, tapi dari diri guru itu sendiri juga harus merefleksi diri. Tadi sudah dilakukan itu? Perlu ditambahkan untuk berikutnya. Gitu ya? Nah, itu aja yang saya sampaikan. Nah, kemudian pada saat melaksanakan tindak lanjut, jadi hasil refleksi itu kita mempunyai istilahnya apa, ada kendala atau mungkin ada masukan yang perlu diperbaiki. Nah, memperbaikinya itu next time pada saat pertemuan berikutnya atau kapan dengan teknik yang mungkin lebih baik dari sekarang. Itu namanya tindak lanjut. Jadi Mungkin bisa di kelas berbeda ya? bisa. Ya. Ya, misalnya di kelas tadi, kelas 7A misalnya, nah ternyata dengan teknik seperti itu hasil pembelajarannya seperti apa? Nah itu direfleksikan tadi, anak-anak juga sudah direfleksi dari sisi siswa sudah bagus, ya, refleksi dari sisi siswa sudah bagus. Nah tinggal satu poin, refleksi dari sisi guru. Bagaimana sih saya membelajarkan anak-anak tadi, kekurangan saya apa? Nah itu anak-anak dibiasakan untuk menyampaikan pendapat, masukan, saran untuk kita, guru. Kenapa? Nah, supaya anak-anak bisa terlayani dengan baik sesuai harapan anak-anak. Kadang-kadang kita sebagai guru merasa sudah bagus, tapi ternyata anak-anak berpikiran berbeda, nggak sesuai yang diharapkan. Nah, itu yang kadang-kadang sering teman kita melewatkan. Gitu ya? Terlupakan gitu. Kayaknya tadi itu belum ada. Oke. Ya, jadi itu nanti dilengkapi aja. Tidak lanjutnya bisa dilakukan di kelas yang lain, bukan harus kelas itu. Ya, untuk memperbaiki diri. Jadi saya rasa itu semuanya sudah hebat, luar biasa, sudah bagus pembelajarannya, anak-anak juga aktif tadi, sudah berbasis kolaborasi ya, kelompok-kelompok. Itu sudah saya apresiasi luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bu Sulami sudah melaksanakan target perilaku yang ada di RGTK tentang target 1, sudah memandu diskusi persiapan observasi tadi, sudah bagus.
sudah sesuai ya dan efektif. Kemudian pelaksanaan di kelas, Bu Sulami juga sudah mencatat semua temuan-temuan yang dilakukan oleh Bu Mira dan Bu Azima itu sudah sesuai dan efektif juga. Dan yang terakhir ini tadi di target yang ketiga, Bu Sulami sudah memandu diskusi, refleksi dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh beliau berdua. Saya juga terima kasih Bu Endang sudah bersedia menemani saya dari awal sampai akhir. Semoga kedepannya saya juga bisa memperbaiki apa yang kurang untuk hari ini. Masukannya terima kasih Bunda. Sama-sama. Saya sampai di sini, saya mohon diri. Oke,